Begitu anaknya bisa terbang, rumahnya dibuang. Sombong nggak itu? Ayo, saudara kenal ada orang kaya sekaya apapun juga, buat rumah, istri melahirkan anak besar, rumah dibuang? Jawab, ada tidak? Tidak ada. Orang gila pun tidak mungkin buang rumah. Jadi saya pikir, hei burung, daripada kamu susah-susah buat lagi, kenapa nggak kamu simpan saja, jaga rumah itu, ntar kalau binimu bertelur, biar telur lagi di situ. Enggak, mereka buat lagi. Katakan amin. Siapa lebih pintar? Ya sudah, kita ini bodoh. Maka itu saya sering berkata begini, kalau pintar mikir boleh, bodoh kok mikir. Apa yang kita mau andalkan dengan otak kita yang bodoh ini? Nah itu dia, bodoh sombong. Serius ini saudara. Maka itu hiduplah dengan santai. Katakan amin. Kita boleh punya rencana, tapi jangan kita tidak sabar. Kerjakan hari ke hari dengan baik. Yang ke depan jangan untuk dipikirin terlalu jauh. Santai. Karena sabar itu tadi. Teguhkan hatimu. Jangan goyah, teguhkan hatimu. Kuatkan. Ayat 9. Yang lain, cepat. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim tidak berdiri di ambang pintu. Terjemahan baru, silakan. Hai saudara-saudara, janganlah bersungut-sungut seorang terhadap yang lain, supaya kamu jangan dihukum. Lihatlah, hakim telah berdiri di depan pintu. Ini fakta. Manusia itu kurang ajar. Betul nggak? Binatang nggak pernah kurang ajar. Kita yang kurang ajar. Di mana kurang ajarnya? Kalau kita ngalami sesuatu, ternyata kita selalu cari, ini gara-gara siapa ini? Ini gara-gara siapa ini? Nah, cari kambing hitamnya. Maka itu dua kata ini jaga dalam kesabaran. Jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Ini penting sekali. Orang yang tidak sabar selalu mencari salah pada orang lain. Dia nggak mau ngakui bahwa itu gara-gara dia. Renungkan itu. Itulah kita manusia. Lemparkan ke orang lain. Mau lepas tangan? Jangan. Jauhkan diri kita dari dua lini. Bersungut-sungut dan mempersalahkan orang lain. Jauhkan diri kita dari itu. Sabarlah. Contohnya Yusuf. Betul? Dia punya hak untuk nyalakan kakak-kakaknya. Mereka sepulang jual dia. Dia berhak nyalakan istri Potifar. Karena gara-gara istri Potifar difitnah bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Kurang ajar perempuan satu ini. Tapi Yusuf enggak dendam, enggak sakit hati, enggak mempersalahkan. Hebat sekali. Ingat ada hakim. Jangan lupa itu. Bersyukur. Apapun salah kita di sini. Kalau kita bertobat, hakim itu akan mengadili kita. Hakim dunia bisa disuap, tapi Yesus nggak bisa disuap. Yang penting hidup kita benar-benar di depan dia. Ayat 10. Ayat 10. Saudara-saudara, Ya. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya. Bahasa terjemahan barunya. Hai saudara-saudaraku, ambillah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara dalam nama Yahweh. Lihat Paulus, Yeremia, lihat Abraham, lihat mereka dalam penderitaan. Padahal mereka itu bicara atas nama Yahweh. Sepertinya Tuhan tidak tahu. Sepertinya Tuhan tidak adil. Kenapa mereka dibiarkan menderita? Saudara, tidak ada penginjil seperti Paulus yang hidupnya lebih banyak di penjara daripada di luar. Apakah Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan biarkan? Tidak. Maka itu bisa berkata Yakobus ini, sabar. Contoh mereka. Mereka itu nabi-nabi, mereka itu hamba-hamba Tuhan. Toh mengalami penderitaan juga, tapi mereka sabar. Contoh mereka. Ingat segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Kita harus belajar diam, belajar menunggu dengan sabar. Jaga hati kita. Teladani contoh-contoh yang sudah ada itu. Ayat 11 yang terakhir. Yang lain silakan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah berkebun. Kamu telah mendengar tentang keteguhan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi. Karena Tuhan Maha Penyayang dan Penuh kasih. Amin. Silakan Tuhan baru. Ingatlah, kita menganggap berbahagia mereka yang bertahan. Kamu telah mendengar ketabahan Ayub, bahkan telah melihat saat-saat akhirnya dari Yahweh.
Karena Yahweh itu penuh belas kasihan dan penuh kemurahan. Katakan amin. Amin. Bapa di surga itu penuh belas kasihan dan dia itu penyayang. Artinya apa? Kalau kita disakiti, kita mengalami penderitaan, kita disalahkan, kita mengalami kelaparan apa saja, jangan lupa ada Bapa yang baik untuk kita semua. Tiap kali kita ingat dia adalah penyayang, dia adalah penuh belas kasihan, sabarlah. Tunggu waktunya. Akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Maka itu, saudara-saudara, lewati hari demi hari, bukan dengan kegelisahan. Bertekun. Ini kata penting. Petani itu tekun. Sabar dan ketekunan itu seperti dua sisi mata uang. Saudara sabar tapi nggak tekun, saudara gagal. Contohnya, jangan bilang punya uang. Kalau saudara punya uang 100 ribuan yang warna merah, itu 1000 lembar, tapi gambar baru 11 semua. Laku tidak uang ini? Tidak laku. Belum jadi uang. Maka itu sabar dengan tekun itu dua sisi mata uang yang harus kita miliki. Orang yang tekun itu pasti tidak pemarah. Orang yang tekun itu pasti tidak gelisah. Orang yang tekun tidak menyalahkan orang lain. Orang yang tekun akan menikmati hidup itu. Orang yang sabar juga begitu. Dia nggak akan tergesa-gesa. Dia nggak akan khawatir. Nggak akan berkata, aduh jangan-jangan. Tidak. Dia akan tunggu. Renungkan firman ini. Supaya itu jadi kekuatan buat kita semua. Karena dengan kesabaran ketekunan itu, maka kita akan lihat tangan Tuhan itu hebat atas kita semua ini. Beritahu istri, keluarga, orang tua, suruh sabar dulu. Yakinkan mereka bahwa di sini sudah baik-baik. Asal semua kita ikut pada jalan Tuhan. Kalau kita meyakinkan mereka bahwa kita mau sungguh-sungguh mentaati hukum-hukum Tuhan, percayalah, indah segala sesuatu pada waktunya. Pada alam ini kita melihat Tuhan itu sungguh luar biasa. Orang yang selalu melihat terlalu jauh ke depan dengan banyak berkata jangan-jangan. Tapi orang yang selalu melihat jauh ke belakang berkatanya seandainya dulu guruku nggak begitu, seandainya tetanggaku nggak begitu, seandainya mertuaku tidak begitu, seandainya pacarku nggak begitu, untuk apa dibahas lagi? Sudah lewat. Ayo kita lihat yang ada di depan kita ini, karena kita nggak akan mampu ke sana. Tuhan memberkati kita semua untuk kita jadi pelaku firman yang luar biasa.